watch me type this Python machine learning. Apa ya? Ah, ya. Ini nggak usah, langsung aja. Hmm, no. Apa ya? Oh. Apa lagi?
Mamma Mia. Mamma Mia? Bener nggak ya? Lupa. Nggak apa. Mamma Mia. Mamma Mia. Apa lagi? I don't know. I don't know. Grid search. Grid search. Oh. Kenapa? Display matrix. Oke, jadi harusnya udah. Jadi barusan ngetik ini adalah, it might not show, tapi ini itu 10 menit ngetikinin. Oke, that's crazy. Ini adalah membuat prediction model, apa namanya, random forest. Ya. Ini udah dibuat, sekarang kita coba apakah dia bisa jalan atau tidak.
Iya, bisa nggak ya? Oke, first error ada di kurang petik. Lanjut, error ada di one hot encoder, dia nggak pakai buka kurung tutup kurung. Lanjut, dia ada di dia print. Nah nih. Lanjut, no matplotlib plot py plot. Next, survive not found in axis. Karena kita lupa masukin di sini. Next, Oke, next. Typo. Oke, sekarang dia sedang berjalan di Python. And di Python, it's going. Ini berjalan, bisa dilihat di sini. Bisa nggak sih? Executing 15 seconds. This could go up to like 2 minutes or like 5. Ya, ini yang udah muncul ini adalah hasil dari random forest score yang X-train, Y-train sama dengan data asli yang ini. Jadi dia habis melatih menggunakan data training, hasilnya 0,81 tingkat ketepatannya, oke lah. Terus kalau ini kita ngetes pakai data aslinya, which is tingkat ketepatannya 0,78 sama 0,81, dia bedanya dikit, jadi udah oke banget. Now we wait. This could go a bit long, jadi I sambil review yang materi lain dulu. Ini ada disuruh bikin plot gitu. Ya, ini ya. Chart. So nice, heartbreak was one thing, my heroes another, my big index column values and values. Oh wait, ada error. Okay, display kurang S, display labels harusnya.
karena satu error jadi kita ngulang lagi, jadi kita harus tunggu 2 menitan lagi guys, karena tadi ternyata typo. Yang benar tuh display underscore labels with s, tapi ketika display underscore label tanpa s. Jujur I nggak tahu sekarang udah jam berapa, karena kalau belajar nggak nyalain jam di laptop, terus jam di meja belajar I tutup, karena I merasa bahwa kalau I lihat jam I bakal tersugesti bahwa oh I udah belajar segini jam, terus nanti I bakal kayak aduh capek. Tapi kalau I nggak ngeliat jam tuh kayak oh I nggak capek, karena I nggak tahu I udah belajar berapa jam. Kayak terasa singkat banget, kayak ngerasa baru 5 menit I belajar, padahal ternyata aslinya udah sejaman gitu. Jadi I juga jarang buka HP kalau lagi belajar, karena pasti ada sesuatu di HP itu, makanya I nggak buka. Executingnya lama banget, kenapa ya? Oke, sambil kita nunggu, kita sambil nge-review teori dulu. Explain the data science life cycle. Okay, so the data science life cycle consists of 7 parts. So the first part is business understanding to make. Oh wait, udah selesai guys. Wih. So look at our hasilnya. Jadi pertama di atas ini tuh ada namanya classification report. Ini classification report basically tentang gimana predictive model kita nih udah bekerja lah. Rapornya gimana sih? Nah, pertama sebenarnya yang paling penting ini accuracy-nya doang. You lihat yang mana ini? Jujur saya nggak terlalu ngerti ini artinya apa, tapi biasa cuma ngeliatnya doang. Macro average doang. 0,82 itu oke. Nah ini aku mau jelasin ini apa sih namanya? Ini namanya adalah confusion matrix. Jadi kalau di confusion matrix ini ada 4 kuadran. Nih di confusion matrix ini tuh ada 4 kuadran. Kalau bisa lihat yang warna kuning, ini ada namanya died. Terus kalau lihat di sini ada died. Terus ini died, ini ada tulisannya true label. Terus ini yang died ini tuh ini namanya predicted label. Nah ini artinya apa sih? Dan kenapa ada 4? Kenapa nggak cuma 2 aja? Kenapa nggak died sama survive doang? Kenapa harus ada 4 ini? Nah, true label ini adalah data aslinya. Predicted label ini adalah yang diprediksi. Ketika nilai dari true label died dengan predicted label died ini tinggi, itu artinya tingkat akurasi dari predictive modelingnya tuh tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena datanya ini diprediksi gimana bilangnya? Model random forest kita ini berhasil memprediksi orang yang meninggal sebanyak 110. Dan ternyata kalau dibandingin sama data aslinya, di data aslinya tuh ada 110 orang yang meninggal. Jadi hasil prediksinya ini 110 ini benar. Ini namanya true true negatif. Benar negatif. Data yang negatif ini benar. Kenapa negatif? Karena died. Gitu, died kan jelek kan. Jadi negatif, tapi dia true. Gitu. Terus kalau misalnya bisa dilihat di sini ada yang hitam, ini ada died.
died secara true label dan survive secara predicted label. Artinya secara asli, data asli ini yang died ini ada 7. Tapi kalau di predicted nih ada ini died survive deh, ini died survive. Yang di predicted dia ternyata memprediksi bahwa 7 nih survived. Jadi 7 ini salah. Ini namanya adalah, kalau nggak salah namanya false negatif apa false positif? False positif ya. Iya, false positif. Karena ternyata yang 7 ini dia tuh bukan survive tapi dia tuh died aslinya. Gitu. Jadi ini true negatif, ini false positif. Terus yang kalau ini dia dia false. Ini false negatif. Kalau ini false negatif berarti ini false positif. Ini false negatif nih. Kenapa negatif? Karena datanya died. False negatif, predicted label false. Ini false. False negatif. False positif. True positif. Tapi bentar, I lupa. Yang false negatif, true negatif itu yang mana? False positive, model guessed wrongly something positive, thought survived. Oke, jadi kita lihat ini berdasarkan sini. Jadi ini datanya positif nih kan, survived. Berarti kalau yang ini berarti false positif, false negatif, true positif. Jadi ini adalah namanya confusion matrix. Gitu. Nah, fungsi dari confusion matrix ini apa sih? Fungsi dari confusion matrix ini biar memberikan transparansi aja. Kalau misal di suatu dataset tertulis bahwa 90 orang meninggal dari 100 orang karena kena penyakit. Bisa jadi prediktif model kita ini males. Terus dia tinggal bilang, oh iya 100% orang meninggal. Meskipun dia bilang 100% orang meninggal atau semuanya meninggal, tingkat akurasinya masih 90%. Kenapa? Ya karena memang 90 orang dari 100 itu meninggal. Nah, kalau gitu kan kita kita blindly believe that our predictive model itu akurasinya itu 90%. Padahal aslinya nggak begitu dong. Nah, itulah, that's where confusion matrix comes in. Dan memperjelas bahwa 90 yang meninggal itu berhasil diidentifikasi sebagai meninggal, terus ada sisanya gitu. Jadi ini biar jelas aja gitu deh. Ini materi UASnya tuh ada ini predictive modeling atau machine learning, disuruh buat graph pakai Seaborn, Matplotlib, Pandas, NumPy. Ini apa ini, box plot, ini scatter plot, ini his plot ya, his plot. Ini apa? Line chart. Dan di luar itu ada ada function, juga ada array. Harusnya sih segitu doang. Kayaknya mau bobo deh. Sekarang jam berapa? Besoknya mesti bangun jam 5 karena enggak sih, tapi itu kayak ujiannya jam 8. Terus biasa sukanya tuh sampai di kampus jam 7. Terus waktu beres-beres itu kita main aman aja, kita kasih waktu 1 jam beres-beres. Kita sampai kampus jam 7. Terus kalau nggak salah ada shuttle bus tuh jam 7. Jadi kalau misalnya bangun jam 6, kita beres-beres 1 jam. Jam 7 itu agak mepet, jadi rencana bangun jam 5 atau nggak 5:30. Dan biar bisa dapat 8 jam tidur, biar nggak ngantuk. Berarti 5, 6, 7, 8, 24. Harus tidur jam 9. Which is shit.
kalau itu tidur jam 10 berarti I cuma dapat 7 jam, jadi I harus tidur sekarang. Bye bye.